Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai pendidikan multikultural untuk memenuhi tugas dari mata kuliah wawasan pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Irwanto, MPD. Sebelumnya saya izin memperkenalkan anggota dari kelompok 11. Yang pertama ada saya sendiri Nur Ainul Solihat, Qoriatun Nikmah Salsabila, Rizal Al-Amin, dan juga Visianda Syamil. Topik yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama itu ada pendahuluan, konsep pendidikan multikultural, penerapan pendidikan multikultural di Indonesia, dan juga kesimpulan. Oke, baik. Bagian pertama itu ada pendahuluan, di mana seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang besar dengan segala budaya dan juga adat istiadat yang ada yang sangat melekat. Beragam budaya tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa akan melahirkan berbagai pandangan bahwa Indonesia ini negara dengan beragam etnis, ras, budaya, serta agama yang majemuk. Nah, ilmu yang mempelajari tentang kemajemukan tersebut sering disebut sebagai pendidikan multikultural, di mana pada prinsipnya pendidikan multikultural ini adalah pendidikan yang dapat menghargai perbedaan sehingga nantinya perbedaan tersebut tidak menjadi sumber konflik dan juga perpecahan. Oke, selanjutnya faktor apa sajakah yang dapat menyebabkan terjadinya multikulturalisme? Jadi ada 3 faktor. Yang pertama itu ada faktor geografis, di mana faktor ini sangat mempengaruhi apa dan bagaimana kebiasaan dari suatu masyarakat yang terdapat di dalam suatu wilayah. Yang kedua itu ada pengaruh budaya asing, di mana masyarakat yang sudah terpengaruh oleh budaya asing kemungkinan akan memiliki pola pikir yang berbeda daripada sebelumnya. Nah, dan yang terakhir ini adalah kondisi iklim yang berbeda, di mana pengaruhnya itu sama seperti faktor geografis, yaitu mempengaruhi kebiasaan dari masyarakat itu sendiri. Oke, baik. Selanjutnya ada sejarah dari pendidikan multikultural, di mana menurut Tilaar, pendidikan multikultural ini berawal dari berkembangnya gagasan dan juga kesadaran mengenai interkulturalisme setelah Perang Dunia II berakhir, yang terkait dengan perkembangan politik internasional yang menyangkut hak asasi manusia, kemerdekaan dari kolonialisme, diskriminasi rasial, dan juga permasalahan yang lain. Selain itu, juga karena meningkatnya pluralitas di negara-negara barat akibat dari peningkatan migrasi dari negara-negara baru ke Amerika dan juga Eropa. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa pendidikan multikultural itu berkembang seiring dengan meningkatnya pluralisme di negara-negara barat, khususnya di Amerika dan juga Inggris, akibat dari meningkatnya migrasi masyarakat dari negara-negara yang baru merdeka. Pada tahun 1960, konsep paling awal mengenai pendidikan multikultural itu dikemukakan oleh Banks yang lebih mengarah kepada supremasi kulit putih dan juga diskriminasi yang dialami oleh kulit hitam di Amerika Serikat. Sedangkan pada tahun 1964 di Inggris sendiri, pendidikan multikultural itu berkembang sejalan dengan datangnya kaum migran yang mendapat perlakuan diskriminatif dari pemerintah dan dari kaum mayoritas di Inggris, sehingga terjadi gerakan yang berlatar belakang budaya. Sedangkan di Indonesia sendiri, pendidikan multikultural itu dilatar belakangi karena terjadinya tragedi kekerasan antar kelompok yang meledak di akhir tahun 1990-an di berbagai kawasan di Indonesia, di mana hal tersebut menunjukkan betapa rentannya rasa kebersamaan, betapa kentalnya prasangka antar kelompok, dan betapa rendahnya nilai-nilai multikulturalisme di dalam masyarakat Indonesia. Nah, sampai saat ini pun masih saja sering terjadi pertentangan etnis yang menunjukkan betapa pentingnya pendidikan multikultural bagi masyarakat Indonesia. Meskipun Indonesia sendiri sudah mengakui secara formal keragaman, tetapi kenyataannya tidaklah seperti demikian. Konflik multikultural ini sering dilatar belakangi karena adanya perbedaan budaya, agama, dan juga aspek kultural lainnya
yang menunjukkan bahwa pendidikan multikultural di Indonesia itu masih belum mencapai hasil yang maksimal dan juga masih belum merata. Di mana pendidikan multikultural ini sangat penting agar masyarakat Indonesia memahami dan menerima perbedaan kebudayaan sebagai sebuah keniscayaan. Pendidikan multikultural ini perlu dikembangkan agar masyarakat Indonesia lebih memahami pentingnya memelihara kerukunan antar sesama manusia. Dalam memahami sesuatu harus secara utuh agar apa yang menjadi keagungan ilmu dalam multikultural itu bisa melebar luas dan tidak hanya sempit sebatas sebagai menghargai perbedaan. Lebih dari itu, pemahaman agar pentingnya menjaga keharmonisan, memberi etika dalam berpendapat kelompok lain, menjunjung asas kemanusiaan, dan lain sebagainya diharapkan mampu dapat memberi kejayaan di dalam negara yang serba beragam ini. Sebelumnya sudah disebutkan bahwa pendidikan multikultural di Indonesia ini belum mencapai hasil yang maksimal dan juga belum merata. Mungkin hal tersebut terjadi karena terdapat tantangan besar di dalam melaksanakan pendidikan multikultural di Indonesia yang dipengaruhi atau disebabkan karena 3 faktor. Yang pertama itu ada agama, suku, bangsa, dan juga tradisi, di mana agama secara aktual merupakan ikatan yang terpenting di dalam kehidupan orang Indonesia sebagai suatu bangsa. Hal ini akan dapat menjadi rusak apabila digunakan sebagai senjata politik ataupun fasilitas individu-individu atau kelompok ekonomi. Begitupun halnya dengan suku bangsa dan juga tradisi. Yang kedua itu ada kepercayaan, di mana kepercayaan ini merupakan unsur yang terpenting di dalam hidup masyarakat, di mana muncul kecurigaan atau ketakutan atau ketidakpercayaan terhadap yang lain yang dapat juga menimbulkan ketika tidak ada komunikasi di dalam masyarakat yang beragam. Nah, yang terakhir itu ada toleransi yang merupakan bentuk tertinggi ketika kita mencapai keyakinan yang dapat berubah, di mana toleransi ini merupakan suatu pendekatan di dalam perubahan pandangan, wawasan, dan juga akal pikiran. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai konsep pendidikan multikultural. Jadi jika kita melihat realitas yang ada di dunia ini pun, manusia memiliki perbedaan-perbedaan mendasar sebagai identitas dirinya masing-masing. Nah, oleh karena itu, kita tentu tidak akan lepas dari adanya keberagaman, entah itu keberagaman budaya, suku, ras, maupun agama. Nah, di Indonesia sendiri pun demikian. Jadi masyarakat Indonesia ini tuh terkenal akan keberagaman baik pada etnik, adat istiadat, bahasa, budaya, agama, dan juga golongan. Nah, ini yang membuat bangsa kita itu disebut sebagai bangsa yang multikultural dan juga plural. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai konsep pendidikan multikulturalnya. Nah, secara umum, pendidikan multikultural itu mencakup ide pluralisme, yaitu suatu paham untuk menghargai adanya perbedaan. Nah, perbedaan di sini tuh perbedaan budaya dan juga agama. Nah, untuk tema umum yang dibahas pada pendidikan multikultural itu meliputi pemahaman budaya, penghargaan budaya dari kelompok yang beragam, serta persiapan untuk hidup dalam masyarakat yang pluralistik. Nah, jadi dari pendidikan multikultural itu diharapkan dapat memanusiakan manusia. Jadi dapat memahami, menghormati, dan menghargai harkat dan martabat manusia dimanapun dia berada dan dimanapun dia berasal. Oke, yang selanjutnya definisi dari pendidikan multikultural. Jadi telah banyak pakar yang mendefinisikan arti dari pendidikan multikultural ini. Sebagai sebuah gerakan pembaharuan, istilah ini tuh masih dipandang asing dan juga masih banyak perdebatan apakah pendidikan multikultural ini tuh berkonotasi pada pendidikan tentang keragaman budaya atau pendidikan untuk membentuk sikap agar menghargai keragaman budaya. Nah, jadi di slide ini dijelaskan definisi beberapa menurut ahli. Yang pertama menurut James Banks. Nah, untuk pendidikan multikultural itu dianggap sebagai pendidikan untuk people of color. Lalu untuk menurut Slater dan Grant, nah pendidikan multikultural itu sebagai suatu pendekatan progresif untuk melakukan transformasi pendidikan secara holistik,
memberikan kritik, dan menunjukkan kelemahan-kelemahan, kegagalan-kegagalan, dan diskriminasi yang terjadi di dunia pendidikan. Lalu, untuk pengertian menurut Anderson dan Kosher, pendidikan multikultural adalah pendidikan mengenai keragaman dan kebudayaan. Lalu ada menurut John W. Santrock, pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menghargai diversitas dan mewadahi perspektif dari beragam kelompok kultural atas dasar basis reguler. Oke, yang selanjutnya ada pengertian menurut M. Ainul Yakin. Jadi pendidikan multikultural ini diartikan sebagai strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pembelajaran dengan cara menggunakan perbedaan-perbedaan kultural yang ada pada para siswa, seperti perbedaan etnis, agama, bahasa, gender, kelas sosial, ras, kemampuan, dan umur, agar proses belajar ini menjadi mudah. Lalu ada menurut Zakiyuddin Baidawi, jadi pendidikan multikultural adalah suatu cara untuk mengajarkan keragaman atau teaching diversity. Lalu menurut Hernandez, pendidikan multikultural merupakan perspektif yang mengakui realitas sosial, politik, dan ekonomi yang dialami oleh masing-masing individu dalam pertemuan manusia yang kompleks dan beragam secara kultur. Nah, selain pengertian yang dijelaskan oleh pakar yang dijabarkan pada slide sebelumnya, di sini ada juga pengertian yang diungkapkan oleh H.A.R. Tilaar, di mana lebih berfokus pada gagasan pendidikan multikultural yang ada di Indonesia. Jadi pendidikan multikultural ini diartikan sebagai pendidikan untuk meningkatkan penghargaan terhadap keragaman etnik dan budaya masyarakat. Lalu juga ada pengertian menurut Koni R. Semiawan. Nah, jadi ia memiliki perspektif tersendiri tentang pendidikan multikultural ini. Jadi seluruh kelompok etnik dan budaya masyarakat Indonesia itu memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, dan mereka memiliki hak yang sama pula untuk mencapai prestasi terbaik di bangsa ini. Oke, jadi dari beberapa poin definisi-definisi yang telah dijabarkan, pada intinya kita dapat ambil 3 kata kunci utama yang perlu dimuat dalam program pendidikan multikultural, yaitu harus membahas mengenai bagaimana menghargai perbedaan budaya dan keragaman budaya, lalu proses pengembangan sikap dan tata laku, serta penghargaan terhadap budaya lain. Selanjutnya, di sini ada tujuan pendidikan multikultural. Nah, jadi menurut UU Sidiknas atau Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan multikultural ini tuh untuk menanamkan sikap simpati, respek, apresiasi, dan juga empati terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda. Selanjutnya ada prinsip pendidikan multikultural. Jadi apabila ingin diterapkan di Indonesia, menurut Tilaar ada 3 prinsip yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaannya. Yang pertama itu pendidikan multikultural didasarkan pada pedagogi kesetaraan manusia atau equity pedagogy. Nah, jadi dalam penerapannya itu didasarkan dengan prinsip keadilan dalam mengajar. Yang kedua, pendidikan multikultural ditujukan kepada terwujudnya manusia Indonesia yang cerdas dan mengembangkan pribadi-pribadi Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi manusia Indonesia ini tuh diharapkan dapat meningkatkan eksplorasi serta pemahaman yang lebih besar mengenai kesamaan dan juga perbedaan dari berbagai kelompok etnik yang ada di Indonesia. Yang ketiga, globalisasi tidak perlu ditakuti bangsa ini. Yang perlu diketahui adalah arah serta nilai baik buruk yang dibawanya. Nah, jadi adanya globalisasi ini pun tidak dapat kita hindari tentunya. Sehingga yang perlu dilakukan itu adalah mengetahui dan juga mencermati nilai baik dan buruk yang dibawa oleh pengaruh globalisasi ini. Selanjutnya, landasan hukum pendidikan multikultural di Indonesia. Jadi ada beberapa landasan yang digunakan dalam pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia sendiri. Yang pertama, Pancasila sebagai landasan ideal bangsa, di mana Pancasila ini pun termuat 5 sila yang dijadikan pedoman hidup bagi tiap warga negara Indonesia. Yang kedua, ada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Yang ketiga, ada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau disingkat UU SPN atau dikenal juga sebagai UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 sebagai landasan operasional
penyelenggaraan pendidikan nasional. Oke, masuk ke slide selanjutnya. Di sini ada dimensi pendidikan multikultural. Jadi menurut James Banks ada 5 dimensi yang harus ada dalam pendidikan multikultural, di mana ini dapat membantu guru dalam mengimplementasikan beberapa program yang dinilai mampu merespon perbedaan peserta didik, yaitu diantara yang pertama ada content integration atau integrasi pendidikan multikultural dalam kurikulum. Nah, jadi seorang pendidik ini dapat membawa konten kegiatan belajar dan mengajar dengan adanya keberagaman budaya di kelas. Lalu yang kedua, the knowledge construction process atau konstruksi ilmu pengetahuan. Nah, jadi seorang pendidik dapat membantu siswa memahami sumber, melakukan investigasi dan juga menentukan sudut pandang kultural dari siswa yang mempengaruhi kepada konstruksi pengetahuan siswanya. Yang ketiga ada prejudice reduction atau pengurangan prasangka. Jadi dimensi ini tuh berfokus terhadap karakteristik siswa, khususnya dalam perilaku rasisme, dan bagaimana fokus ini dapat dimodifikasi dalam metode dan materi pembelajaran. Yang keempat ada inequity pedagogy atau pedagogi kesetaraan. Jadi di sini bentuk kesetaraan antar manusia. Jadi bagaimana guru mampu mencapai tujuan pembelajaran dengan siswa-siswa dari latar belakang etnik yang berbeda, bagaimana pendidik tidak terpengaruh adanya perbedaan ekonomi dan kelas sosial dalam menentukan pencapaian pembelajaran. Lalu yang terakhir ada unempowering school culture and social structure atau pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial. Jadi ini merupakan bentuk pengelompokan dan pelabelan di mana siswa di sekolah dapat berpartisipasi dalam kegiatan sekolah seperti mungkin olahraga, kemudian adanya komunikasi yang baik antar siswa juga dari guru ke siswa, sehingga dapat memperdayakan dan menguatkan hubungan antara ras, etnis, dan juga kelompok gender. Selanjutnya, pendekatan dalam pendidikan multikultural. Jadi dalam prakteknya di Indonesia, pendidikan multikultural ini tuh mampu dilaksanakan secara fleksibel dengan mengutamakan prinsip-prinsip dasar multikultural. Jadi pendekatan yang disebutkan ini yang pertama, ada pengajaran yang diberikan kepada mereka yang berbeda secara kultural, dilakukan dengan penitik beratan agar di kalangan mereka itu terjadi perubahan kultural. Lalu yang kedua, memperhatikan pentingnya hubungan manusia dengan mengarahkan atau mendorong siswa memiliki perasaan yang positif dan juga mengembangkan konsep diri, mengembangkan toleransi dan mau menerima orang lain. Lalu pendekatan yang ketiga ini ada menciptakan arena belajar dalam satu kelompok budaya. Selanjutnya pendekatan yang keempat ada pendidikan multikultural dilakukan sebagai upaya mendorong persamaan struktur sosial dan pluralisme kultural dengan pemerataan kekuasaan antar kelompok. Dan juga pendekatan selanjutnya bisa dilakukan dengan pendidikan multikultural sekaligus sebagai upaya rekonstruksi sosial agar terjadi persamaan struktur sosial dan pluralisme kultural dengan tujuan menyiapkan agar setiap warga negara aktif mengusahakan persamaan struktur sosial. Jadi itu tadi 5 poin pendekatan pendidikan multikultural yang bisa diterapkan. Oke, di slide ini kita akan bahas mengenai pentingnya pendidikan multikultural untuk diterapkan di Indonesia. Jadi ada beberapa poin mengapa pendidikan multikultural ini tuh dibutuhkan di Indonesia. Yang pertama, sebagai sarana alternatif pemecahan konflik. Nah, jadi penyelenggaraan pendidikan multikultural ini di dunia sendiri dapat menjadi sarana alternatif adanya konflik dan disharmonisasi yang terjadi pada masyarakat. Jadi seperti yang sudah dijelaskan, bahwa konsep pendidikan multikultural ini tuh agar dapat memanusiakan manusia sehingga bisa dijadikan sebagai sarana alternatif untuk pemecahan suatu konflik yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua, agar peserta didik tidak meninggalkan akar budaya. Jadi terutama karena adanya pengaruh globalisasi, sehingga pendidikan multikultural ini tuh bisa dijadikan sebagai langkah antisipatifnya, sehingga peserta didik ini tidak kehilangan arah dan melupakan budayanya sendiri. Seperti itu. Lalu yang ketiga,
sebagai landasan pengembangan kurikulum. Jadi kurikulum ini akan disesuaikan dengan memperhatikan adanya unsur keragaman sosial, budaya, ekonomi, dan juga politik yang ada. Dan yang terakhir, untuk menuju masyarakat Indonesia yang multikultural. Jadi corak masyarakat Indonesia ini tuh kan dikenal sebagai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan ini tuh bisa dilihat dengan terwujudnya sikap saling menghormati dan menghargai serta toleransi antar kebudayaan satu sama lain. Penerapan pendidikan multikultural di Indonesia. Sampai saat ini, pendidikan multikultural memang masih sebatas wacana. Praktek pendidikan multikultural di Indonesia nampaknya tidak dapat dilaksanakan 100% ideal seperti di Amerika Serikat. Walaupun ditinjau dari keragaman budaya, memang banyak kemiripan. Hal itu disebabkan oleh perjalanan panjang histori penyelenggaraan pendidikan yang banyak dilatar belakangi oleh primordialisme. Misalnya pendirian lembaga pendidikan berdasarkan latar belakang, agama, daerah, perorangan maupun kelompok. Oleh karenanya, praktek pendidikan multikultural di Indonesia dapat dilaksanakan secara fleksibel dengan mengutamakan prinsip-prinsip dasar multikultural. Apapun dan bagaimanapun bentuk dan model pendidikan multikultural, mestinya tidak dapat lepas dari tujuan umum pendidikan multikultural, yaitu yang pertama, mengembangkan pemahaman yang mendasar tentang proses menciptakan sistem dan menyediakan pelayanan pendidikan yang setara. Yang kedua, menghubungkan kurikulum dengan karakter guru pedagogi, iklim kelas, budaya sekolah, dan konteks lingkungan sekolah guna membangun suatu visi lingkungan yang setara. Pendidikan multikultural pada level sekolah dengan adanya berbagai perbedaan yang dimiliki masing-masing individu, maka sekolah harus memperhatikan yang pertama, setiap siswa memiliki kebutuhan perkembangan yang berbeda-beda termasuk kebutuhan personal dan sosial. Yang kedua, kebutuhan vokasi dan karir. Yang ketiga, kebutuhan psikologi dan perkembangan moral spiritual. Lalu pada level masyarakat, yang perlu dipenuhi kebutuhannya adalah mencakup yang pertama, kebutuhan akademik, yang kedua, kebutuhan psikologis, yang ketiga, kebutuhan kebersamaan, yang keempat, kebutuhan rasa aman. Pendidikan harus dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Perspektif hasil pembelajaran pendidikan multikultural. Perspektif hasil pembelajaran pendidikan multikultural memiliki 3 sasaran yang dikembangkan pada diri setiap siswa. Yang pertama, pengembangan identitas kultural, yakni kompetisi yang dimiliki siswa untuk mengidentifikasikan dirinya dengan suatu etnis tertentu. Yang kedua, hubungan interpersonal, yakni kompetensi untuk melakukan hubungan dengan kelompok etnis lain dengan senantiasa mendasar pada persamaan dan kesetaraan, serta menjauhi sifat syawasangka dan stereotip. Yang ketiga, memperdayakan diri sendiri, yakni suatu kemampuan untuk mengembangkan secara terus-menerus apa yang dimiliki berkaitan dengan kehidupan multikultural. Baik, untuk selanjutnya ada penerapan pendidikan multikultural di universitas. Menurut Tatang M. Amirian, dalam konteks Indonesia, implementasi pendidikan multikultural dapat dilihat pada 3 hal. Yang pertama yaitu falsafah pendidikan, yang kedua sebagai pendekatan pendidikan, dan yang ketiga bidang kajian dan bidang studi. Yang pertama ada falsafah pendidikan, yaitu pandangan bahwa kekayaan keragaman budaya Indonesia hendaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mengembangkan dan meningkatkan sistem pendidikan dan kegiatan belajar mengajar guna mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur serta bahagia dunia akhirat. Jadi untuk falsafah pendidikan ini lebih ditekankan ke kekayaan yang ada di Indonesia itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kualitas masyarakat Indonesia sendiri yang lebih baik ke depannya. Yang kedua yaitu sebagai pendekatan pendidikan, yaitu penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan yang kontekstual yang memperhatikan dan mempengaruhi keragaman budaya Indonesia. Nilai budaya diyakini mempengaruhi pandangan, keyakinan, dan perilaku individu, baik itu pendidik dan juga peserta didik, dan juga akan terbawa ke dalam situasi pendidikan di sekolah dan pergaulan informal antar individu, serta mempengaruhi pula struktur pendidikan di sekolah, baik itu kurikulum dan juga faktor lainnya. Jadi untuk yang kedua ini sebagai pendekatan pendidikan, yaitu lebih ditekankan ke nilai budaya yang ada di Indonesia dan juga diyakini nilai budaya tersebut dapat mengubah keseharian dan juga perilaku, baik itu peserta didik dan juga pendidiknya. Untuk yang ketiga yaitu bidang kajian dan bidang studi, yaitu disiplin ilmu yang menelaah dan mengkaji aspek-aspek kebudayaan, terutama nilai budaya dan perwujudannya, dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan. Hasil telah dan kajian ini akan dapat menjadi bidang studi
yang diajarkan secara operasional dan kontekstual kepada para peserta didik yang akan berhadapan dengan keragaman budaya. Jadi untuk 3 hal tersebut itu menurut Tata Amirin implementasi pendidikan multikultural secara umum, namun telah diterapkan pada universitas sehingga pendapat Tata Amirin tersebut jadikan patokan sebagai penerapan atau implementasi pendidikan multikultural di universitas. Dari penelitian yang dilakukan di Universitas Islam Malang, ditemukan pola umum dari kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menanamkan nilai-nilai pendidikan multikultural yang ada di Unisma, yaitu terkait dengan mengajarkan pengetahuan multikultural atau multicultural knowing dan menumbuhkan perasaan terhadap multikultural atau multicultural feeling. Yang pertama yaitu multicultural knowing. Multicultural knowing ini adalah langkah awal Unisma dalam mengimplementasikan penanaman nilai-nilai pendidikan multikultural, yang mana dimaksudkan untuk memberikan wawasan atau pengetahuan terkait dengan multikultural. Pemberian pengetahuan tentang multikultural ini dilakukan melalui beberapa program, yaitu program non-kurikuler dan program kurikuler. Untuk yang non-kurikulernya adalah melalui program orientasi kehidupan kampus mahasiswa baru atau OSIKA Maba dan Halakoh Diniyah. Sedangkan kurikuler melalui mata kuliah agama Islam 1-5. Yang pertama ada OSIKA Maba atau orientasi kehidupan mahasiswa baru. Kegiatan OSIKA Maba ini merupakan pengenalan kampus yang dimaksudkan untuk mempercepat proses adaptasi mahasiswa baru terhadap proses akademik, budaya akademik, dan kegiatan organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi. Kegiatan ini berlangsung selama 4 hari, dengan pembagian 3 hari untuk OSIKA Maba Pusat dan sehari lagi di fakultas. Untuk teknik pelaksanaannya, mahasiswa baru ditempatkan dalam satu tempat yang mampu menampung keseluruhan mahasiswa. Kemudian mahasiswa baru ini diberikan beberapa materi pengenalan kampus melalui ceramah-ceramah. Untuk yang kedua, setelah mahasiswa mengikuti OSIKA Maba, mahasiswa Unisma selanjutnya diwajibkan untuk mengikuti Halakoh Diniyah. Adapun untuk tujuan diadakannya program ini salah satunya adalah agar mahasiswa Unisma dapat membaur satu sama lain tanpa adanya sekat perbedaan yang menghalangi mereka. Setidaknya, yang muslim memahami apa praktek beragama sebagai orang muslim, dan yang non-muslim juga memahami bagaimana bergaul dengan orang muslim. Itulah kenapa Halakoh Diniyah menjadi salah satu program penanaman multicultural knowing yang ada di Unisma, yaitu sarana untuk mengenalkan nilai-nilai keislaman kepada diri mahasiswa, termasuk dalam hal menjalin hubungan dengan sesama manusia, baik yang berseagama atau yang tidak seagama. Pada Halakoh Diniyah ini juga kurang lebih sama seperti OSIKA Maba. Nantinya mahasiswa baru akan diberikan beberapa materi, dan juga materi yang diberikan tentunya tidak keluar dari nilai-nilai keislaman. Kegiatan yang kurikulernya yaitu ada mata kuliah agama Islam. Setelah mahasiswa baru yang ada di Unisma menempuh serangkaian kegiatan di awal mereka masuk ke Unisma, seperti OSIKA Maba dan Halakoh Diniyah, para mahasiswa ini kemudian mulai masuk pada tahap perkuliahan. Program multicultural knowing pun tetap dijalankan oleh Unisma, yaitu melalui mata kuliah agama Islam. Mata kuliah agama Islam ini dilaksanakan selama 6 semester, di mana semua mahasiswa diwajibkan untuk menempuh mata kuliah ini, tidak terkecuali bagi mahasiswa non-muslim. Kewajiban menempuh mata kuliah agama Islam bagi mahasiswa non-muslim ini bukan dimaksudkan untuk memaksa mereka untuk memeluk agama Islam, melainkan lebih ditekankan kepada tuntunan akademik, yaitu kewajiban mahasiswa untuk menempuh mata kuliah yang ada di sana. Di samping itu, kewajiban mahasiswa non-muslim untuk menempuh mata kuliah agama Islam ini juga tidak sampai pada tahap mempengaruhi keyakinan mereka, karena sifatnya memang lebih kepada hanya sekedar pemberian wawasan tentang keislaman saja. Yang kedua yaitu ada multicultural feeling. Upaya ke arah implementasi penanaman nilai-nilai pendidikan multikultural yang ada di Unisma ini tidak hanya berhenti pada tahap menumbuhkan pengetahuan akan multikultural dalam diri mahasiswa. Lebih dari itu, Unisma juga mengupayakan internalisasi nilai-nilai multikultural yang telah dimiliki mahasiswa melalui beberapa program yang telah disebutkan sebelumnya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam rangka internalisasi inilah,
Unisma mengadakan beberapa program yang dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa akan multikultural atau multicultural feeling. Jika dalam multicultural knowing diberikan melalui dua jenis program, yaitu non-kurikuler dan kurikuler, maka dalam multicultural feeling ini Unisma menanamkannya dalam program non-kurikuler, yaitu dalam kegiatan Student Day, melalui kegiatan Student Day. Student Day sendiri adalah program lanjutan dari Oshika Maba dan Halakoh Diniyah. Di samping itu juga sebagai sarana pengembangan apa yang telah didapatkan di dua kegiatan sebelumnya. Dalam hal ini, Student Day juga dijadikan sebagai sarana untuk ajang mahasiswa Unisma bergaul dan berinteraksi dengan mahasiswa lain yang memang memiliki latar belakang yang berbeda. Jadi, Student Day ini memang lebih bersifat menumbuhkan rasa kebersamaan antara mahasiswa yang memiliki perbedaan atau yang dalam pembahasan ini disebut sebagai multicultural feeling. Karena sifatnya yang menumbuhkan rasa multikultural, maka titik tekannya adalah bukan pada penyampaian materi seperti pada kegiatan Oshika Maba dan juga Halakoh Diniyah, melainkan ditekankan lebih kepada mahasiswa-mahasiswa itu bisa merasakan betul akan pentingnya mereka memiliki kesadaran multikultural, yaitu kesadaran akan realita keberagaman yang ada di sekitar mereka yang harus diterima dengan sikap yang positif. Kegiatan Student Day ini berlangsung selama 9 minggu setiap hari Rabu dan dilaksanakan di 3 tempat yang berbeda setiap minggunya. Ada yang di masjid, lapangan, dan di gedung perkuliahan. Untuk yang di masjid diberikan materi keislaman, kemudian yang di lapangan dibina minat dan bakat yang dimiliki mahasiswa, dan yang di ruang-ruang seminar dan kelas-kelas diberikan materi tentang keilmuan dalam konteks ilmiah. Itulah penelitian yang didapatkan dari Universitas Islam Malang dalam kegiatan apa saja yang mereka lakukan untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan multikultural di universitas. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi pada kali ini yaitu pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menghargai perbedaan sehingga tidak menjadi sumber konflik dan perpecahan yang bertujuan untuk menanamkan sikap simpati, respek, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda. Pendidikan multikultural sangat cocok diterapkan di Indonesia karena masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Dan berikut adalah referensi atau sumber yang kita gunakan dalam membuat PowerPoint ini. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.